Yes. Siap. Nah, Pak Bu, Anda ini kan di Komisi 2. Jadi tentang ini ya, pemerintahan, hukum dan perizinan. Siap. Kalau menilik dari komisi ini, kira-kira yang dikerjakan atau yang disoroti itu apa saja kira-kira? Ya, terkait dengan tugas topoksi kita, pemerintahan itu juga bagaimana proses pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik, ini menjadi domain kita untuk kita awasi juga, termasuk persoalan hukum ini terkait dengan persoalan peraturan daerah, peraturan bupati, sampai peraturan desa itu bisa bersinergi atau dia tidak bertentangan dengan peraturan yang di atasnya, itu menjadi domain kita. Terkait dengan perizinan, banyaklah yang kemarin mungkin pernah dijelaskan oleh salah satu teman kita, bagaimana pelayanan itu menjadi hal yang paling krusial di Kabupaten Tuban, terutama pelayanan perizinan. Pelayanan publik dan perizinan. Yang saya tertarik itu sebetulnya persoalan pemerintahan itu pemerintahan desa. Karena apa? Ya, Pak? Iya, karena apa? Karena seperti yang kita ketahui bahwa hampir 80% penduduk kita Kabupaten Tuban ini hidupnya di desa. Nah, kalau pemerintahan desa itu baik, penataannya baik, dan ini sudah dimulai dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Itu saya kira desa ini bisa menjadi ujung tombak untuk pengentasan kemiskinan. Gitu. Sehingga setiap pemerintah daerah itu diharapkan, kami berharap pemerintah daerah benar-benar fokus untuk membenahi persoalan desa ini, karena sudah ada payung hukum undang-undang desa ini. Kalau itu dijalankan dengan baik, saya kira persoalan-persoalan di Kabupaten Tuban, terutama pengentasan kemiskinan, pengangguran, itu saya yakin bisa diselesaikan dengan baik. Gitu. Apalagi pandemi ini sangat mungkin menambah angka kemiskinan di Tuban. Iya. Jadi kemarin itu sempat Tuban itu angka kemiskinannya naik 1%. 1%. Jadi dari 14,9 menjadi 15,9 gitu. Terutama kurun waktu di pandemi ini. Iya, di pandemi ini ada peningkatan angka kemiskinan gitu. Kalau di Jawa Timur sekarang Tuban ini di level berapa? Di posisi berapa? Di nomor 5 dari bawah. Nomor 5 dari bawah. Juara bertahan kayaknya. Ini serius sebenarnya. Iya. Karena ini sebetulnya nggak perlu, saya nggak harus sama tertawa ini. Iya. Karena prihatin gitu. Karena selama saya sebagai anggota DPR ini kan sudah 3 periode. Itu persoalan kemiskinan di kita itu masih nomor 5 gitu, masih nomor 5. Saya masuk jadi anggota DPR 2009 itu angka kemiskinan di Kabupaten Tuban itu 21,9. Nah, di akhir pemerintahan ini dengan RPJMD terakhir ini kita di angka 15,9. Sudah turun sebenarnya. Turun berapa itu? 6% gitu. Tetapi penurunan ini tidak bisa tidak bisa bersaing dengan daerah lain. Daerah lain juga banyak yang sudah di bawah angka kemiskinan nasional gitu. Ada berapa ya? Ada sekitar 11 kabupaten kota di Jawa Timur ini. Ya, sehingga kami tertarik untuk mendiskusikan terkait masalah desa ini di situ. Iya. Apalagi Jawa Timur kan miniatur Indonesia sebenarnya. Ya, betul itu. Jawa Timur kalau secara nasional Jawa Timur peringkat keberapa? Kalau itu coba saya tak buka sebentar ya. Jawa Timur itu peringkat berapa di nasional? Cukup ini enggak kira-kira gitu loh. Artinya kalau memang Jawa Timur di bawah daerah lain, ya berarti memang harus perhatian sangat. Jawa Timur itu angka kemiskinannya sekarang itu pada angka 11,09%. Dibanding daerah lain? Kalau daerah lain ini yang saya kurang belum tahu ya ini. Tetapi secara nasional itu memang masih di atas. Kalau nasional kan 9,78%. Kalau kita di angka 15,91 gitu. Nah, padahal di Tuban ini kan banyak industri. Apa kira-kira yang salah ini kira-kira?
ini persoalan apa ya? Ya persoalan kita bagaimana memfokuskan pembangunan itu pada tataran apa gitu. Saya melihatnya seperti itu. Seperti keterpihakan pemerintah daerah ya terhadap desa yang salah satu menurut kami itu, menurut saya itu bisa menjadi pintu masuk untuk menurunkan angka kemiskinan. Itu keterpihakannya dibanding daerah lain. Saya bandingkan dengan kabupaten lain seperti Madiun itu. Madiun itu ketika ada dana desa yang dari APBN itu, sana itu secepatnya menangkap itu, langsung menangkap peluang itu, karena dengan dana desa ini banyak hal yang bisa dilakukan di desa dan perubahan itu bisa sangat signifikan. Cukup ini kelihatan. Sehingga pemerintah Kabupaten Madiun itu secara bertahap itu memberikan dana pendamping desa yang namanya dana alokasi desa itu sampai 20%. Dan dana perimbangan setelah dikurangi DAK itu. Nah, di Tuban sampai saat ini itu masih 10,9%. Belum sampai 11%. Nah, ini yang menyulitkan pemerintah desa atau tidak memberi ruang kepada pemerintah desa untuk mengelola desanya dengan baik gitu. Kalau dari undang-undang sendiri seperti apa? Itu dibolehkan. Ya memang minimal itu 10%. 10% ya. Nah, kita tambah cuma 0,9. Kalau daerah lain itu sudah 20%. Sampai 20%. Gitu. Nah, sehingga ketika Madiun itu mengambil jargon satu desa satu produk itu ya berhasil ya. Berhasil. Gitu ya. Ya kalau di kita ini saya melihatnya belum, karena ya keterpihakan pemerintah daerah dengan memberikan anggaran ke desa itu saya kira kurang. Sangat minim gitu ya. Kurang. Sebenarnya kalau secara ini APBD Tuban cukup tinggi sebenarnya. Kalau untuk angka kemiskinan aja kalau dibanding dengan daerah lain memang ya masih kurang. Tetapi kalau untuk meningkatkan atau menurunkan angka kemiskinan saya kira mestinya bisa. Nah, kira-kira dari pihak Komisi Jenengan untuk mendorong itu seperti apa manuvernya kira-kira? Kita sering untuk memberikan semacam masukan kepada dinas-dinas yang ada di mitra Komisi 2 itu, yang terutama terkait dengan bagaimana menurunkan angka kemiskinan itu. Kita sering untuk berdiskusi, tetapi kembalinya itu kepada persoalan anggaran. Dengan anggaran yang segitu rupa, memang kesulitan pihak pemerintah daerah itu mengalokasikan dengan kebutuhan yang ada di desa ini. Meskipun kalau dibuat perencanaan yang bagus ke depannya, itu saya kira bisa lah. Karena kalau dengan berharap anggaran besar tetapi tetap angka kemiskinan segini kan artinya kan kita nggak mampu mengelola dengan baik. Nggak ada peningkatan. Iya. Nah, kalau pandemi sendiri kira-kira apa yang menghambat itu semua kira-kira? Kan perekonomian juga sangat terpukul akibat pandemi ini. Ya pastilah, karena gini, cerita saja. Kemarin saya ketemu salah satu kader saya, itu saya tanya, dia itu penjual kopi. Saya tanya, di daerah mana itu? Di daerah Tuban. Saya tanya, Mbak Sri namanya. Saya tanya, Mbak, menurut sampean dengan adanya pandemi ini dan ada PPKM ini gimana? Wah, kurang sekali, Pak. Contohnya ketika saya biasanya itu berjualan sampai jam 12 malam, ini cuma dibatasi jam 9 gitu ya. Akhirnya kan pembelinya juga nggak banyak. Di samping itu dengan pembatasan banyak yang tidak berani keluar rumah gitu. Akhirnya kan ini kan berakibat pada hal yang lain. Terutama dia membeli kopi kepada pengepul gitu. Pengepulnya akhirnya mengurangi jatah, mengurangi produksi. Karena si penjual eceran ini terkurangi pembelinya gitu. Akhirnya kan kemana-mana gitu. Yang ini yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi juga sangat terhambat. Gitu. Nah, kira-kira seperti apa kira-kira kita bisa keluar dari pandemi ini? Perekonomian terutama, perekonomian rakyat kecil ini kan sangat terpukul gitu loh. Barangkali rahasia-rahasia itu juga sangat memukul penjual-penjual kopi kayak gitu ya. Terutama UMKM. Ini pandemi ini kan memang berakibat untuk semuanya ya. Tetapi pemerintah ini negara lah ya. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar
kita kan sudah diamankan untuk melindungi seluruh masyarakat, seluruh rakyat Indonesia dari berbagai persoalan itu. Salah satunya adalah pandemi ini, sehingga pemerintah ini juga sudah berusaha sekuat tenaga untuk agar rakyat ini terlindungi. Jangan sampai rakyat ini tidak hanya yang terpapar saja yang diberikan perlindungan dengan cara menggratiskan rumah sakit dan lain-lain, itu semuanya kan gratis, sehingga anggaran kita itu terkuras juga di sana. Tetapi juga memberikan perlindungan kepada yang terdampak secara tidak langsung gitu, seperti buruh, seperti warga miskin. Sekarang bantuan-bantuan untuk program itu sangat luar biasa gitu. Nah, ini juga menjadi, meskipun ada juga yang menjadi persoalan di desa seperti yang kemarin disampaikan oleh salah satu kades itu, karena terlalu persoalan-persoalan teknis yang lainnya itu yang muncul di desa itu terkait itu.